Kampanye Pilkada 2020 dimulai sejak 26 September hingga 5 Desember 2020. Peserta pemilu berusaha memikat pemilih agar masyarakat memilih calon kepala daerah pada pemungutan suara 9 Desember 2020. Komisi Pemilihan Umum mengingatkan untuk calon kepala daerah agar disiplin menerapkan protokol kesehatan saat kampanye. Dan untuk mengetahui seperti apa imbauan KPU dalam Pilkada di tengah pandemi, kita bergabung dengan Anggita Wulandewi dan juru kamera Fatan Jauhar langsung dari Gedung KPU Jakarta Pusat. Anggita, seperti apa himbauan dari KPU untuk kampanye Pilkada 2020 ini? Ya, untuk kampanye Pilkada serentak tahun 2020 yang sudah dimulai sejak kemarin dan akan berlangsung hingga 5 Desember 2020 ini, pihak KPU terus mensosialisasikan kepada seluruh peserta kampanye, baik itu kepada para calon kepala daerah, maupun juga pada pendukungnya untuk terus mengutamakan protokol kesehatan dikarenakan kampanye tahun ini yang dilaksanakan memang berbeda, yaitu kampanye dilaksanakan di tengah pandemi sehingga ada sejumlah aturan untuk pencegahan COVID-19 yang harus dilaksanakan selama pelaksanaan kampanye. Adapun untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye, pihak KPU Pusat terus meminta para peserta kampanye untuk terhubung terus secara koordinasi dengan pihak KPU selama pelaksanaan kampanye. Adapun KPU sendiri mengizinkan pilkada atau kampanye pilkada serentak tahun ini untuk dilaksanakan terbatas selama masa pandemi, di mana ini tertuang dalam PKPU atau Peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi bencana non-alam COVID-19, di mana dalam PKPU disebutkan bahwa peserta dapat menggelar kampanye pertemuan terbatas dan tatap muka melalui media sosial ataupun media online. Jika peserta tidak dapat melakukan pertemuan secara online, maka kampanye pertemuan terbatas dapat dilakukan secara langsung dan KPU membatasi peserta pertemuan sebanyak maksimal 50 orang saja dan dengan memperhatikan protokol kesehatan mendasar seperti menggunakan masker, kemudian juga para panitia pelaksana kampanye pertemuan secara langsung yang terbatas itu untuk menyediakan sarana sanitasi seperti fasilitas mencuci tangan dengan air dan juga sabun ataupun menyediakan cairan antiseptik. Patricia. Iya, kita lalu sanksi tegas seperti apa yang akan diberlakukan oleh KPU apabila nanti mungkin ada calon seperti itu, calon pasangan yang tidak mematuhi protokol kesehatan? Ya, kepada para peserta kampanye pilkada serentak yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan ini diberikan sanksi secara bertahap hingga sanksi pemotongan masa kampanye pilkada serentak. Sanksi awal pelanggaran protokol kesehatan yang diberikan berupa peringatan tertulis, di mana peringatan ini akan langsung diberikan begitu terjadinya pelanggaran. Kemudian penyelenggara kegiatan akan diberi waktu 1 jam untuk menindaklanjuti pelanggaran yang sudah dilakukan. Jika tidak, kegiatan tersebut maka akan dibubarkan oleh panitia pengawas pemilu tingkat provinsi, kabupaten atau kota. Selain pembubaran, pasangan calon juga diberi sanksi terancam pemotongan masa kampanye, namun tidak dijelaskan secara rinci kapan sanksi tersebut akan diterapkan, di mana pemotongan ini merupakan salah satu opsi sanksi saat penyelenggara kegiatan tidak merespon terhadap peringatan tertulis yang diberikan oleh Panwaslu saat pelanggaran dilakukan. Sanksi juga berlaku bagi penyelenggara kegiatan yang dilarang oleh KPU seperti pengadaan rapat umum secara masif, kemudian konser, gerak jalan, perlombaan, bazar maupun peringatan hari ulang tahun partai. Yang terakhir adalah KPU juga akan memberikan sanksi tertulis kepada penyelenggara kegiatan kampanye jika kegiatan tatap muka terbatas diikuti oleh peserta ibu hamil, balita, anak-anak dan juga orang lanjut usia, mengingat kelompok ini adalah mereka yang dilarang untuk mengikuti kegiatan kampanye. Demikian Patricia. Baik, Anggita, terima kasih untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian laporan Anggita Wulandewi dan juru kamera Fatan Jauhar langsung dari Gedung KPU Jakarta Pusat.